Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wanyus Bola. Edisi kali ini kami awali dengan berita sepak bola mancanegara. Tim divisi keempat Grimsby Town permalukan Manchester United di ajang Carabao Cup. Drama adu penalti mewarnai kekalahan setan merah dari klub tersebut. Informasi lainnya pemirsa, kita beralih ke sepak bola nasional. Kejutan besar terjadi di pusat transfer Liga Indonesia. Tom Haye resmi berseragam Persib Bandung usai kontraknya berakhir di Almer City. Pemain berusia 30 tahun itu akan menjadi motor serangan Maung Bandung di Super League 2025-2026. Pemirsa, inilah Wanyus Bola selengkapnya. PSSI resmi mengumumkan Taiwan sebagai lawan timnas Indonesia di FIFA Matchday September 2025 gantikan Kuwait yang mendadak mundur. Laga ini menjadi pemanasan skuad Garuda sebelum berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI resmi mengumumkan timnas Indonesia akan menghadapi China Taipei pada FIFA Matchday September 2025. China Taipei ditunjuk sebagai lawan pengganti setelah Kuwait memutuskan mundur dari turnamen segitiga yang digagas PSSI. Diketahui pengumuman itu disampaikan melalui laman resmi federasi pada Rabu 27 Agustus 2025. Dengan perubahan ini, timnas Indonesia tetap dijadwalkan menjalani 2 laga uji coba di Surabaya. Kemudian PSSI juga memberikan opsi pengembalian tiket bagi penonton yang merasa keberatan, mengingat nilai pertandingan melawan Kuwait dan Taiwan dinilai berbeda. Diketahui pertandingan tersebut menjadi ajang persiapan terakhir sebelum skuad Garuda tampil di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dua laga uji coba ini akan menjadi pemanasan penting bagi Jay Idris dan kawan-kawan jelang menghadapi lawan berat di kualifikasi, yakni Arab Saudi dan Irak. Indonesia wajib finish sebagai juara grup untuk meraih tiket langsung ke Piala Dunia 2026. Persib Bandung resmi mendatangkan gelandang timnas Indonesia Tom Haye. Kehadiran pemain berusia 30 tahun itu disambut meriah oleh Bobotoh yang menaruh harapan besar pada dirinya. Teka-teki masa depan gelandang timnas Indonesia Tom Haye akhirnya terjawab. Persib Bandung resmi memperkenalkan pemain berusia 30 tahun itu sebagai rekrutan anyar untuk menghadapi kompetisi Super League 2025 hingga 2026.
Pengumuman perekrutan dilakukan dengan cara unik. Persib menayangkan melalui siaran khusus di TVRI Jawa Barat pada Rabu 27 Agustus 2025 pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam tayangan itu, Maung Bandung memperkenalkan dua pemain sekaligus yakni Federico Barba dan Tom Hai. Tom Hai sendiri berstatus bebas transfer sejak kontraknya dengan Almere City berakhir pada 1 Juli 2025. Meski sempat didekati sejumlah klub Belanda dan bahkan dikaitkan dengan Bangkok United Thailand, ia memilih melanjutkan karir di tanah air bersama Persib. Kepindahan Tom Hai ke Persib tentu menimbulkan pertanyaan terkait nilai kontraknya. Pasalnya, ia sempat menjadi salah satu pemain dengan harga pasar tertinggi di skuad Garuda ketika pertama kali bergabung pada pertengahan 2024. Dikenal memiliki visi permainan tajam, kemampuan membaca celah pertahanan lawan, serta ketenangan dalam mengatur ritme permainan. Kehadiran sang pemain diyakini akan memperkuat lini tengah Persib. Belum puas datangkan Tom Hai, Persib Bandung dikabarkan mengincar Eliano Rangers yang masih memiliki kontrak dengan PS Zwolle. Sementara Bali United juga disebut tertarik merekrut adik kandung Tijani Rangers tersebut. Persib Bandung tampaknya belum berhenti mendatangkan amunisi anyar untuk mengarungi Super League 2025-2026 dan AFC Champions League 2. Setelah sukses mengikat Tom Hai dengan kontrak berdurasi 2 tahun, Maung Bandung kini dikabarkan tengah membidik pemain naturalisasi Eliano Rangers. Kabar ini pertama kali dilaporkan media Belanda IDNL yang menyebutkan bahwa Eliano Rangers sudah absen dalam sesi latihan bersama PS Zwolle. Situasi tersebut menandakan bahwa sang pemain memang sedang membuka peluang untuk hijrah ke klub lain. Menariknya, bukan hanya Persib Bandung yang mengincar tanda tangan Eliano. Bali United yang kini dilatih mantan pelatihnya juga dikabarkan ikut memburu gelandang berusia 24 tahun itu. Namun baik Persib maupun Bali United harus menyiapkan dana besar jika benar-benar ingin memboyong sang pemain. Sebab Eliano masih terikat kontrak bersama hingga musim panas 2026. Sekedar informasi, kehadiran Tom Hai menambah daftar pemain naturalisasi yang memilih berkarir di Liga Tanah Air musim ini.
Setelah Rafael Struijk bersama Dewa United, Jordi Amat bersama Persija Jakarta, serta Jens Reven bersama Bali United. Timnas Kuwait mendadak batal hadapi Indonesia dan memilih uji coba kontra Suriah di Doha pada 8 September 2025. Keputusan sepihak ini menuai sorotan tajam, bahkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir siap melaporkannya ke AFC. Timnas Kuwait akhirnya memastikan lawan baru untuk laga di FIFA Matchday. Setelah membatalkan rencana bertanding melawan Timnas Indonesia, skuad asuhan Rui Bento itu dijadwalkan menghadapi Suriah di Doha, Qatar pada Senin, 8 September 2025. Kepastian tersebut terungkap melalui unggahan akun resmi Timnas Suriah yang mengumumkan jadwal pertandingan melawan Kuwait. Sebelumnya, Kuwait sempat dijadwalkan melawan skuad Garuda pada 5 September 2025. Namun pada Kamis 21 Agustus 2025, Federasi Sepak Bola Kuwait secara mengejutkan membatalkan keberangkatan ke tanah air tanpa memberikan alasan jelas. Keputusan sepihak dari Kuwait itu menimbulkan tanda tanya besar di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bahkan menyatakan pihaknya akan melaporkan kasus ini ke Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC. Erick menilai pembatalan secara sepihak merugikan Indonesia baik dari sisi teknis maupun persiapan tim. Apabila laporan tersebut diterima dan ditindaklanjuti AFC, tidak menutup kemungkinan Kuwait akan mendapat sanksi. Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM kembali menjadi sorotan setelah Presiden Datuk Johari Ayub mengundurkan diri usai menjabat kurang dari 6 bulan. Keputusan tersebut terbilang mendadak sehingga menimbulkan banyak pertanyaan. Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM diguncang kabar mengejutkan setelah Presiden FAM Datuk Johari Ayub resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Pengumuman mundurnya Johari disampaikan usai rapat Komite Eksekutif FAM yang dipimpin Wakil Presiden Datuk Wira Yusof Haji Mahadi di Wisma FAM Kelana Jaya, Petaling, Rabu 27 Agustus 2025.
Dalam pernyataannya, Pham menyampaikan apresiasi atas dedikasi Johari yang telah mengabdi sejak menjabat wakil presiden pada 2017. Hingga akhirnya dipercaya memimpin federasi pada 15 Februari 2025. Sesuai Statuta Pham Pasal 42 Ayat 7, kekosongan posisi presiden akan diisi sementara oleh wakil presiden terlama hingga Kongres tahunan tahun depan. Kongres tersebut akan memilih presiden baru untuk menuntaskan sisa masa jabatan periode 2025-2029. Johari yang menjadi presiden ke-8 sekaligus sosok pertama asal Sabah di kursi tertinggi Pham mundur kurang dari 6 bulan setelah terpilih menggantikan Tan Sri Hamidin. Faktor kesehatan disebut sebagai alasan utama di balik keputusan mendadak ini. Johari terakhir kali terlihat hadir di Wisma Pham pada 11 Agustus 2025 saat memimpin rapat Exco sebelum akhirnya absen dari seluruh agenda resmi federasi. Manchester United harus menelan pil pahit di ajang Carabao Cup. Setan Merah tersingkir secara memalukan setelah takluk dalam drama adu penalti atas tim divisi keempat Grimsby Town. Manchester United harus angkat koper lebih cepat dari ajang Carabao Cup 2025-2026. Setan Merah tersingkir di putaran kedua setelah kalah adu penalti 11-12 dari tim divisi keempat Grimsby Town FC di Stadion Blundell Park, Cleethorpes, Kamis 28 Agustus 2025 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Diketahui laga berlangsung dramatis. Grimsby sempat unggul 2-0 lewat gol Charles Vernam pada menit ke-22 dan Tyrell Warren pada menit ke-30. Namun klub dengan julukan Setan Merah itu bangkit di babak kedua setelah Bryan Mbeumo pada menit ke-75 dan Harry Maguire pada menit ke-89 mencetak gol penyeimbang, memaksa laga berakhir 2-2 hingga waktu normal. Pertandingan akhirnya ditentukan lewat adu penalti. Semua penendang Grimsby sukses mengeksekusi tendangan, sementara dua Algojo United, Matheus Cunha dan Bryan Mbeumo gagal menunaikan tugasnya. Secara statistik, Manchester United tampil dominan dengan 71% penguasaan bola dan melepaskan 28 tembakan, 9 diantaranya tepat sasaran. Namun keunggulan itu tidak cukup untuk menghindarkan mereka dari kekalahan memalukan atas tim kasta keempat.
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News Pola berikutnya. Setiap hari pukul 9 malam hanya di kanal YouTube TV One News Corp.